Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke tema H. Sekarang masuk masih di subtema 2, tapi masuk ke pembelajaran 4 dan 5 yang sekarang kita bahas ya. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang keragaman bangunan, ciri bangunan, terus pengertian distribusi, produksi, dan konsumsi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keunikan salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Kota Malang. Setiap daerah pasti semuanya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Begitu juga yang sekarang kita bahas, yaitu di Jawa Timur, Kota Malang. Di Kota Malang ada sebuah kota kecil, yaitu Kota Batu, di mana di sana terkenal dengan pesona alamnya yang indah dan juga dijuluki sebagai Swiss kecil di Pulau Jawa. Yang perlu kita ketahui bahwa setiap daerah itu pasti memiliki keunikan dan berkeragamannya masing-masing. Termasuk juga tentang kegiatan ekonomi. Pasti setiap daerah memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Contohnya seperti di Kota Batu Malang ini ya. Kota yang terkenal dengan keindahan alamnya, yang dulu pernah bangsa Belanda menjuluki kota ini sebagai kota Swiss kecil di Pulau Jawa ya. Misalnya seperti ada keindahan Gunung Bromo ya, dan lain sebagainya. Kota Batu ini letaknya tidak jauh dari pusat Kota Malang, hanya sekitar, kalau kita berangkat dari pusat Kota Malang ke Kota Batu itu jaraknya hanya sekitar 30 menit ya. Kota Batu selain mempunyai keindahan alam, juga dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kenapa? Karena di sana banyak warga yang memiliki perkebunan seperti jeruk, jambu, apel, dan sayur-sayuran. Lalu pernah kalian mendengar Kota Malang dijuluki sebagai kota apel? Tahu nggak kenapa dijuluki sebagai kota apel? Nah, jadi kenapa dijuluki sebagai kota apel? Karena Kota Malang itu menjadi komoditas terbanyak sebagai perkebunan apel. Bahkan produksi apelnya itu bukan hanya bisa memenuhi dalam negeri saja, tapi hasilnya bisa sampai diekspor ke luar negeri, ke negara-negara tetangga Indonesia. Di perkebunan apel tersebut maka pasti terjadi kegiatan ekonomi. Apa aja? Kegiatan produksi, lalu kegiatan distribusi, yang terakhir kegiatan apa? Kegiatan konsumsi. Nah, yang termasuk dalam kegiatan produksinya apa? Yang pertama, seperti petani itu menanam benih apelnya, lalu nantinya dipanen hasilnya. Nah, itu merupakan kegiatan produksi. Lalu kegiatan distribusinya yang seperti apa? Kegiatan distribusinya yaitu apel tersebut oleh petani dikirim ke pedagang-pedagang ya, lalu pedagang mendagangkan apel tersebut di pasar. Nah, itu merupakan kegiatan distribusi. Lalu yang bagaimana yang kegiatan konsumsinya? Kegiatan konsumsinya yaitu misal kita membeli apel tersebut. Nah, lalu apel tersebut di rumah dimakan oleh kita. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi ya. Jadi ada distribusi, terus produksi, sama konsumsi. Nah, jadi Kota Batu itu tadi yang pertama dikenal dengan keindahan alamnya, lalu dikenal juga mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Lalu satu lagi, sama seperti kota-kota yang lain, pasti memiliki cerita rakyat. Contohnya apa? Di Kota Batu ada cerita rakyat Keong Mas. Jadi cerita rakyat Keong Mas itu menceritakan tentang seorang raja yang memiliki apa? Yang memiliki 2 putri, lalu salah satu putrinya dia akan dijodohkan oleh ayahnya, tetapi putri yang satunya lagi juga suka terhadap
calon suaminya ya. Terus kesimpulannya apa? Nah, dalam satu cerita pasti ada nasihat-nasihat yang baik yang bisa kita ambil atau sering disebut dengan pesan moral. Nah, lalu pesan moralnya apa dari cerita Keong Mas tersebut? Jadi kita harus selalu berbuat baik dan jangan pernah memiliki rasa iri, dengki, dan juga kita jangan pernah menyembunyikan kejahatan. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kita menutupi kejahatan, pasti kejahatan itu akan terungkap atau akan diketahui pada suatu saat atau lama-lama akan diketahui oleh semua orang. Setiap cerita rakyat dari daerah-daerah tertentu pasti semuanya memiliki pesan moral. Begitu juga dengan keragaman. Nah, keragaman itu pasti ada manfaatnya. Apa saja sih manfaat dari keragaman tersebut? Nah, contohnya yang pertama itu manfaatnya bisa menghargai orang lain. Contohnya yang seperti apa? Misalnya kita punya teman sekelas. Nah, jadi kita tidak mengejek, tidak mengucilkan, dan menghargai pendapatnya. Yang gimana? Contohnya misalnya kita di kelas melaksanakan kerja kelompok. Nah, ada satu orang yang pendapatnya berbeda dengan kita, maka kita harus menerimanya dan harus menghargai pendapat orang tersebut. Lalu yang manfaat yang kedua yaitu beradaptasi dengan orang lain. Maksudnya beradaptasi yaitu yang seperti apa? Setiap orang pasti memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda. Kita harus beradaptasi di situ. Contohnya misalnya ada satu orang di anak yang memiliki kebiasaan yang berbeda ya. Nah, orang tersebut jangan dipaksa oleh kita supaya mengikuti kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari. Pasti kita harus beradaptasi dulu atau dia harus beradaptasi dulu dengan kebiasaan kita. Lalu manfaat yang terakhir yaitu mempelajari bahasa dan istiadat orang lain. Yang seperti apa? Jadi misalnya di kelas kita ada orang yang berbeda bahasa atau berbeda suku. Nah, perbedaan bahasa kita dengan teman kita jangan dijadikan permusuhan, tapi kita harus mempelajarinya. Kenapa? Karena itu bisa menambah pengetahuan kosakata kita, atau menambah kosakata kita yang baru. Misalnya kita asalnya dari Jawa. Nah, lalu teman kita ada yang dari Sunda. Nah, kita harus mempelajari bahasa Sunda. Jangan malah menjauhi. Dan keragaman itu manfaatnya tadi ada 3 yang Bapak sebutkan, Bapak ulangi. Jadi yang pertama ada menghargai orang lain. Terus yang kedua beradaptasi dengan orang lain. Lalu satu lagi apa tadi? Ya, mempelajari adat istiadat dan bahasa orang lain. Itu. Kita lanjut langsung ke pembelajaran yang kelima. Kalian buka bukunya halaman 64-65. Menjelaskan keunikan gerak tari daerah. Nah, setiap daerah itu pasti memiliki acara kebudayaan dan festival masing-masing. Apa tujuannya diadakan acara festival tersebut? Yaitu untuk melestarikan kebudayaan daerah tersebut. Contohnya di sini gerak tari atau tarian daerah, tarian tradisional. Bapak ambil contoh di sini tari dari daerah Bali dan dari Jawa Tengah. Nah, setiap tarian daerah itu memiliki ciri khas atau keunikan gerakan-gerakannya masing-masing. Seperti dari tarian dari daerah Bali, contohnya apa aja? Ya, seperti ada tari pendek dan tari kecak. Terus dari Jawa Tengah, tari apa? Ya, tari serimpi dan tari beksan wereng. Nah, tari dari Bali dan Jawa Tengah itu pasti gerakannya berbeda dan mempunyai ciri khas masing-masing. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, dari daerah Bali, cirinya yaitu gerakannya lebih menekankan pada gerakan tangan dan gerakan mata yang digerakkan ke kiri dan ke kanan. Lalu, keunikan dari tarian daerah Jawa Tengah itu apa? Lebih menekankan ke rasa berwibawa, angkuh dan
tegas ya. Itu cirinya dari tarian dari daerah Jawa Tengah. Mempraktekkan gerakan tari tradisional itu pasti tidak mudah, tetapi itu jangan menjadi alasan buat kita untuk tidak melestarikan budaya tersebut. Caranya bagaimana? Minimalnya kita mau mencari tahu dan mempelajari, atau kita terlibat dalam festival tersebut. Terlibat bukan jadi penari, tapi misalnya menjadi seorang penonton ya. Kita menonton acara festival tersebut, itu sudah termasuk merupakan melestarikan kebudayaan daerah ya. Itu di sini Bapak akan kasih potongan dari video tari pendek dengan tari Beksan Werang. Silahkan kalian tonton, kalian perhatikan perbedaan gerakannya, ciri khasnya, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan materi dari Bapak untuk hari ini. Tadi pembelajaran 4 dan 5. Untuk pembelajaran 6, silahkan kalian baca bukunya, pelajari sendiri bersama orang tua kalian. Nanti hari berikutnya Bapak akan mengasih soal evaluasi ya dari pembelajaran 4, 5 dan 6. Jadi kalian baca lagi materinya, pelajari semuanya dari pelajaran 4, 5 dan 6 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.